Teman-teman ketika menonton TV pasti akan ada iklan. Kalau teman-teman perhatikan, pasti dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu ada iklan beberapa produk itu yang selalu diulang-ulang. Misal iklan sabun itu, sampo itu pasti selalu diulang-ulang. Kenapa iklan itu diulang-ulang? Karena supaya kita sebagai penonton itu selalu teringat bahwa produk itu benar-benar ada. Kalau teman-teman buka Al-Quran, maka teman-teman juga akan menemukan beberapa kisah atau cerita yang selalu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Contohnya adalah kisah Adam dan Iblis. Kisah Adam dan Iblis ini mungkin 5 kali lebih. Dan kenapa kisah ini selalu diulang-ulang? Di antara hikmahnya adalah supaya kita sebagai manusia itu tahu dan selalu ingat bahwa musuh utama kita itu adalah Iblis. Iblis dan para antek-anteknya. Dari kisah Nabi Adam dan Iblis ini, kita bisa mendapatkan ternyata Adam dan Iblis ini memiliki 3 persamaan dan 1 perbedaan. Pertama, persamaan antara Iblis dan Nabi Adam itu adalah sama-sama pernah tinggal di surga. Keduanya pernah tinggal di surga dan menikmati indahnya surga. Kemudian, persamaan yang kedua adalah mereka sama-sama pernah melakukan maksiat, pernah melakukan pelanggaran. Pelanggarannya Iblis adalah dia menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam dan bahkan menyombongkan diri. Kemudian Nabi Adam alaihissalam, beliau bermaksiat dengan memakan buah yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persamaan yang kedua. Dan persamaan yang ketiga adalah mereka sama-sama diusir dari surga. Iblis karena menolak sujud kepada Nabi Adam, dia dikeluarkan dari surga. Begitu pula Nabi Adam ketika memakan buah yang diharamkan oleh Allah, maka dia pun dikeluarkan dari surga juga. Tapi ternyata dari 3 persamaan ini ada 1 perbedaan yang membuat nasib kedua makhluk ini berbeda. Padahal persamaannya ada 3, perbedaannya hanya 1. Tapi dengan 1 perbedaan ini, Nabi Adam akhirnya hidup bahagia di surga kelak. Namun dengan 1 perbedaan ini, nasib akhir dari kedua makhluk ini berbeda pula. Iblis akan kembali ke neraka, sedangkan Nabi Adam kelak akan kembali ke surga. Apa yang membedakannya? Yaitu taubat. Setelah melakukan maksiatnya, Iblis sama sekali tidak mau bertaubat. Bahkan dia menyombongkan diri. Sedangkan Nabi Adam ketika dia sadar bahwa dia salah, maka dia pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah pun memberi ampunan dan rahmatnya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Bahwa sesungguhnya seluruh Bani Adam, seluruh keturunan Adam adalah pendosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah mereka yang mau bertaubat. Dan perlu diketahui bahwa di antara senjata setan yang digunakan untuk menjerumuskan manusia dalam kesesatan adalah dengan membisikkan keputusasaan kepada mereka bahwa mereka tidak akan diampuni. Setan akan membisikkan, kenapa kamu taubat? Dosamu sudah terlalu banyak, gak mungkin diampuni oleh Allah. Atau kamu tuh ahli maksiat, sudah kamu gak akan bisa diampuni dosamu. Lanjutkan saja maksiat. Itu adalah salah satu senjata setan yang dibisikkan kepada manusia supaya manusia tetap nyaman dalam kemaksiatan. Padahal Allah sendiri berkata, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba kita lihat bagaimana indahnya Allah memanggil kita. Padahal kita ahli maksiat, Allah tetap memanggil kita, wahai hamba-hambaku. Allah tidak mengatakan, wahai pendosa. Allah juga tidak memanggil kita, wahai ahli maksiat. Tapi Allah dengan Maha kasih sayangnya mengatakan, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bahwa Allah menjanjikan kepada kita ampunan apabila kita mau bertobat kepadanya dengan sebenar-benarnya taubat, dengan taubat nasuha. Lalu bagaimana itu taubat nasuha? Taubat nasuha itu adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dan taubat nasuha ini harus terdiri dari 3 hal ini. Yang pertama adalah meninggalkan kemaksiatan tersebut, kedua adalah menyesalinya, dan yang ketiga adalah bertekad untuk tidak kembali mengulanginya. Dan apabila kemaksiatan ini atau dosa ini ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka harus ada rukun yang keempat, yaitu meminta keridhaan kepada pihak yang terzalim. Contohnya, apabila kita meminum khamr, maka itu dosa kita antara kita dan Allah. Maka cara tobatnya adalah dengan meninggalkannya, menyesalinya, dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Tapi apabila dosa yang kita lakukan itu ada sangkut pautnya dengan hak manusia seperti mencuri ataupun korupsi,
maka tobatnya harus dengan 4 hal ini. Yang pertama adalah meninggalkannya, kedua menyesalinya, ketiga berjanji untuk tidak mengulanginya, dan keempat adalah mengembalikan hak yang telah diambil ataupun meminta keriduan. Maka dari itu kawan-kawan semua, kita sebagai manusia yang penuh salah, penuh dosa, dan pasti pernah melakukan kemaksiatan, marilah kita sama-sama mengikuti jejak kakek kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, supaya kelak kita sama-sama dikumpulkan di surga. Allahumma amin.